Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajan Setiawan dengan NPM 237002011 dari kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan saya, itu mengenai sistem hybrid energi terbarukan untuk stabilitas daya kawasan pesisir Pangandaran. Oke, untuk yang pertama, latar belakang. Energi listrik merupakan kebutuhan vital bagi sektor pariwisata dan ekonomi kawasan pesisir Pangandaran. Ketergantungan pada bahan bakar fosil menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan pemanasan global. Masalah utama yang dihadapi adalah voltage drop saat jam sibuk dan peak season wisata. Beban penting meliputi AC hotel, pemanas air, PJU, dan freezer kuliner memerlukan pasokan stabil. Solusi yang diusulkan adalah sistem pembangkit listrik tenaga hibrida atau PLTH berbasis energi surya dan angin untuk menjamin stabilitas daya. Lalu rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah untuk yang pertama, bagaimana profil beban dan karakteristik konsumsi listrik di kawasan pesisir Pangandaran. Nomor 2, bagaimana potensi energi terbarukan di lokasi penelitian. Bagaimana merancang sistem PLTH optimal menggunakan software Homer. Lalu batasan masalah, itu lokasi pusat wisata Pantai Pangandaran, pesisir selatan Jawa Barat. Sumber energi surya, angin, dan baterai. Simulasi menggunakan nomor pro. Fokus studi kelayakan dan desain sistem tanpa instalasi fisik. Tinjauan pustaka. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui secara alami. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya memanfaatkan iradiasi matahari, sedangkan PLTB pembangkit listrik tenaga bayu mengkonversi energi angin menjadi listrik. Sistem hybrid PLTS-PLTB mengintegrasikan kedua sumber untuk stabilitas pasokan optimal. Parameter utama meliputi iradiasi matahari dan kecepatan angin. Konsep stabilitas tegangan menjadi kunci keandalan sistem. Data potensi surya bersumber dari Global Solar Atlas. Untuk metodologi penelitian, studi literatur dan pengumpulan data, melakukan kajian pustaka terkait energi terbarukan dan sistem hybrid, mengumpulkan data radiasi matahari, kecepatan angin, dan profil beban listrik kawasan Pangandaran dari NASA Power dan sumber terpercaya. Perancangan dan simulasi Homer Pro merancang konfigurasi sistem hybrid PLTS-PLTB optimal. Melakukan simulasi menggunakan nomor pro untuk analisis kinerja, efisiensi energi, kelayakan biaya, serta evaluasi hasil dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitiannya itu berada di Pantai Pangandaran, terletak di pesisir selatan Jawa Barat. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, kawasan ini memiliki posisi strategis sebagai destinasi wisata utama dengan karakteristik geografis yang unik. Kondisi iklim pesisir tropis dengan paparan sinar matahari tinggi sepanjang tahun dan hembusan angin laut yang konsisten menjadikan lokasi ini ideal untuk pengembangan sistem energi terbarukan hybrid. Potensi energi surya dan angin yang melimpah mendukung implementasi PLTH untuk stabilitas daya kawasan. Lalu ini ada data profil beban dan potensi energi terbarukan. Data pengumpulan untuk analisis sistem hybrid energi terbarukan kawasan pesisir Pangandaran. Profil beban listrik, konsumsi hariannya 75.840 kWh per hari dan beban puncak 2,09 kW. Lalu potensi radiasi matahari rentang itu di 4,35 sampai 5,03 kWh per meter persegi per hari. Sumber datanya NASA Power dan potensi kecepatan angin rata-rata di 5,03 meter per second. Variasi musiman tercatat. Nah, ini di sini ada data radiasi matahari dan juga kecepatan angin. Untuk di Januari yang radiasi matahari atau radiasi surya, ini untuk kecepatan angin. Ini ada data dalam setahun. Oke, lanjut. Konfigurasi sistem hybrid terpilih. Panel surya dan turbin angin. Panel surya 20 kW menggunakan Fronius Simo 20,0 sampai 20,0 strip 3 strip M dengan efisiensi 17,3% untuk konversi energi matahari optimal.
Turbin angin 1 unit Sun M-21 kapasitas 100 kW dengan tinggi hub 31,8 meter untuk menangkap potensi angin pesisir. Lalu baterai dan konverter. Untuk baterai menggunakan GS SLR 1000 strip 2 dengan kapasitas 2 kWh dan efisiensi penyimpanan 92% untuk backup daya. Untuk konverternya berkapasitas 7,87 kW dengan efisiensi inverter dan rectifier mencapai 95% untuk konversi AC/DC optimal. Lalu hasil simulasi sistem Homer. Simulasi Homer Pro menunjukkan performa sistem hybrid yang signifikan dengan total produksi energi 3.004.004.073 kWh per tahun. Panel surya berkontribusi 29.527 kWh per tahun, sementara turbin angin menghasilkan 343.974.546 kWh per tahun. Excess electricity mencapai 92,1%, unmet load 7,51%, dan capacity shortage 10%. Nah ini untuk produksi energi, dan juga terlihat ada solar panel sebesar 29.527 dan juga turbin angin itu 343.974,546. Analisis kelayakan ekonomi, evaluasi biaya dan efisiensi sistem hybrid PLTS PLTB menunjukkan investasi jangka panjang yang signifikan. Net percent cost atau NPC mencapai 372,085500 dengan levelized cost of energy atau COE sebesar 1.124,21 kWh. Biaya operasional tahunan diproyeksikan itu 5.052.996.000 perbandingan dengan tarif konvensional menunjukkan potensi penghematan dalam jangka panjang. Ini untuk grafiknya itu untuk NPC sistem hibrida di angka 372.00 sekian, dan juga untuk biaya operasi tahunannya tadi sebesar 5 juta kurang lebihnya, dan untuk COE sistem hibridanya itu 1.124,21 kWh. Mungkin tidak terlihat di grafik karena mungkin nilainya karena sangat kecil itu ya berbanding dengan yang lain. Oke. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan simulasi sistem hybrid energi terbarukan untuk kawasan pesisir Pangandaran, dapat disimpulkan bahwa potensi energi surya dan angin di lokasi penelitian sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Sistem hybrid PLTS PLTB yang dirancang mampu memenuhi 100% kebutuhan energi dengan sumber energi terbarukan. Implementasi sistem ini berpotensi menghilangkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan secara signifikan mengurangi emisi CO2. Meskipun COE sebesar 1.124,21 kWh masih relatif tinggi, optimasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya. Sistem ini dapat menjadi model percontohan pengembangan energi terbarukan di kawasan pesisir selatan Jawa Barat. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.